Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sansan Susanpur, pelatih fisik Madura United tahun 2021. Saat ini saya berdomisili Jogja. Lahir saya di Purbalingga, tetapi SD, SMP, SMA, bahkan sampai S2 ada di Jogja, sehingga saya berdomisili di Jogja. Saya sedikit ingin bercerita tentang bagaimana sepak bola berkembang secara mandiri terhadap diri saya sendiri. Sejak kecil saya memang suka terhadap sepak bola. Ada momen-momen tertentu yang bimbingan dari orang tua dalam bermain sepak bola itu dari hal yang kecil sampai hal yang mendisiplinkan diri. Yang pertama, dulu saya hanya senang dengan bermain bola bersama teman-teman di daerah. Itu pun ketika banyak teman yang bermain dengan bola plastik. Bahkan sebelumnya kita pernah bikin sebuah permainan dengan bola yang dilipat-lipat, yang dikumpul-kumpul, yang akhirnya dibikin dengan penuh karet dari kertas, sehingga kita bermainnya dengan koran yang berbentuk bola, dan itu lebih mengasihkan pada waktu itu. Sedikit berkembang, kemudian di kelas 1 SMP saya mulai bergabung di lapangan. Dari di kampung saya itu tidak begitu besar tentang sepak bola, tetapi di sana ada tim daerah yang bermain di lapangan besar, yang di sana ada banyak orang tua yang membimbing anak-anak kecil usia muda, dan pada saat itu saya mulai bergabung. Di saat SMP itu saya mulai merasakan bahwa sepak bola itu mengasihkan dan lebih menyenangkan, bisa melupakan segala hal yang di luar lapangan, karena ketika kita bermain bola kita fokus terhadap sepak bola itu sendiri. Pada saat itu saya sudah mulai meminta sepatu bola, dan akhirnya saya sedikit menabung, sedikit bekerja dengan jualan ikan, terus jualan hewan kecil-kecil seperti jangkrik dan sebagainya. Akhirnya saya bisa membeli sebuah sepatu bola. Pada waktu itu bola pertama yang saya pakai Specs. Tetapi tidak hanya itu. Setelah itu saya mampu membeli sepatu sepak bola. Akhirnya saya juga pengen membeli bola itu sendiri. Terus saya beli bola itu ketika itu pada harga sekitar 39.700 pada waktu itu. Itu bola Adidas. Ya, Adidas yang warnanya masih hitam putih segi 5, dan itu sangat mengasihkan. Kemudian hari saya berkembang di sepak bola perlahan-lahan secara individu. Saya mencoba masuk di SSB juga sudah kelas 6. Pada saat itu SSB juga tidak begitu besar, tetapi di sana ada anak-anak yang bermain cukup lebih baik, sehingga saya belajar di sepak bola di SSB hampir setengah tahun, karena jarak rumah saya dengan SSB itu sangat jauh, harus naik bis 2 kali, sehingga saya tidak banyak bertahan lama di sana. Akhirnya saya memutuskan diri untuk berlatih mandiri kembali dengan modal latihan SSB yang setengah tahun. Saya memberanikan diri untuk ikut klub, dan pada waktu itu saya ikut Bima Muda di tim daerah saya, kecamatan saya. Akhirnya saya di sana menjadi pemain bola yang menjadi inti lah di sana. Posisi saya pada saat itu masih sebagai striker. Berkembangnya sepak bola di dalam diri saya, di dalam kehidupan saya, mempengaruhi bagaimana daya saya berpikir tentang sepak bola itu sendiri, sehingga berkembang dari SMP, SMA, dan SMA saya juga menjadi tim sekolah dan tim inti juga, dan akhirnya saya lulus dengan prestasi juara Porda di Bantul. Dari situ saya dapat bimbingan bahwa sepak bola harus dilanjutkan dalam kehidupan saya. Akhirnya saya memutuskan untuk sekolah di perguruan tinggi di FIK UNY, Fakultas Ilmu Keolahragaan, dan di sanalah saya menemukan bahwa
perguruan tinggi atau olahraga itu ada spesialisasi sepak bola. Akhirnya saya memutuskan ambil cabang spesialisasi sepak bola sejak pertama, dan itu berkembang ilmu kepelatihan saya perlahan-lahan. Dari yang tidak tahu apa-apa, saya perlahan-lahan mengerti bagaimana sepak bola, bagaimana bermain sepak bola, bagaimana pola bermain sepak bola, bagaimana etika kepelatihan, bagaimana profesi itu harus dibangun dari dalam diri saya. 1 semester berjalan, 2 semester berjalan, dan 3 semester berjalan. Di semester ketiga saya sudah mulai mencoba untuk melatih usia dini. Saya kembangkan ilmu kepelatihan itu di SSB, dan alhamdulillah kepelatihan ini sampai kepada anak-anak yang saat ini anak-anak itu juga sudah berkembang di liga. Ada yang di Liga 1, Liga 2 ataupun Liga 3, dan bahkan ada yang sudah menjadi pelatih. Dan itu berkembang, kemudian dari SSB itu saya menjadi pelatih DIY, PSSI DIY itu usia U13. Turnamen itu ada di Cilangkap. Pada saat itu saya alhamdulillah bisa menjadi asisten pelatih kepala, di mana saya menjabat posisi itu lebih banyak mengembangkan diri sebagai leadership kepelatihan. Alhamdulillah pada saat itu juga kita mampu berbicara tentang prestasi. Kita mampu mengalahkan Jakarta, kita mampu mengalahkan Makassar, dan kita akhirnya berdiri di peringkat 2. Nah, dari situ saya mulai dikenal masyarakat di provinsi, di mana ada pelatih muda yang mampu berbicara di level nasional meskipun di usia dini. Dari situ saya berkembang, di kemudian tahun kemudian saya pegang lagi di tim DIY juga. Akhirnya di tim DIY saya pegang yang U15 naik, tetapi pada saat itu karena keterbatasan kemungkinan sesuatu hal yang nggak bisa saya sampaikan, akhirnya saya ditarik di provinsi lagi, di KONI provinsi sebagai staf. Di sana saya belajar lagi tentang manajerial diri, bagaimana menjadi seorang staf atau karyawan, atau bahkan bekerja di sebuah institusi, di mana KONI provinsi DIY itu memberikan saya kepercayaan dan amanah sebagai staf. Kita bekerja mulai melihat bagaimana outbound itu berbicara, bagaimana kepelatihan ini dengan prestasi, bagaimana cabang, semua cabang kita harus lihat, kita harus peringkatkan perkembangannya, dan kita harus jeli bagaimana mengontrol semua cabang olahraga di KONI provinsi. Dari situ saya mulai bergejolak. Saya perlu menata diri saya untuk lebih berkreasi lagi, berkarya lagi. Dan anehnya pada saat itu keputusan saya menjadi karyawan kantor pos, dan itu hal yang sebenarnya bergejolak dan bertolak belakang dengan rasa hobi dan kesenangan pada saat itu. Tetapi karena mungkin jalan saya memang harus melalui kantor pos, saya menjadi karyawan di kantor pos. Di kantor pos saya di Express Pos ya, itu pun langsung di kantor pos Jogja, di kantor pos besar. Alhamdulillah di situ Allah mengizinkan bahwa memang antar kantor pos ternyata memang ada tim sepak bolanya. Di situ saya juga menjadi pemain inti, yang akhirnya saya menjadi karyawan pos juga sebagai pemain bola kantor pos. Antar divisi di kantor pos itu juga berjalan seluruh Indonesia, terutama divisi Jawa itu hampir sekitar ada 5 tim yang selalu bertanding setiap tahunnya, dan itu alhamdulillah kita juga mengambil prestasi di sana. Setelah itu saya juga bergejolak lagi. Kenapa saya harus di kantor pos terus? Pada saat itu ada pengangkatan, dan ada 2 pilihan, antara bekerja sebagai kantor pos atau menjadi sebuah profesi kepelatihan. Pada hari, masih ingat saya, pada hari Jumat, Jumat di bulan Ramadan itu, saya lupa, tetapi dosen saya memberikan informasi bahwa di PT Liga ada seleksi kepelatihan pelatih fisik untuk mahasiswa berprestasi dan memiliki dedikasi tinggi serta IPK minimal. Saya punya standarisasi itu, dan akhirnya saya mencoba di bulan puasa itu, saya mencoba untuk mendaftarkan diri.
hampir putus asa. Kenapa? Karena ketika sudah panggilan pertama ternyata kembali lagi, diundur untuk seleksi lagi. Panggilan kedua sudah sampai Jakarta, diundur lagi. Panggilan ketiga diundur lagi. Akhirnya sampai ke panggilan kelima. Dan panggilan kelima itu semua hasil dari seleksi administrasi dari sekian ribu orang menjadi 187 peserta dari seluruh Indonesia. Dari 187 peserta itu seleksi kembali dengan tahapan berbagai macam di PT Liga. Itu kita sampai menjadi 8 orang, sampai akhirnya terpilihlah hanya 4 orang. 4 orang itu yang betul-betul sudah melalui segala tes, baik wawancara, psikologi, kesehatan dan segala macamnya, serta dengan beberapa sertifikasi yang diperlukan untuk PT Liga. Dari PT Liga itu kita di development ke tim masing-masing, ada yang di Persib Bandung, ada yang di Persebaya Surabaya, ada di Persik Kediri, dan ada Persijap Jepara. 4 orang itu kami langsung mulai development pertama. Nah, hasil development pertama itu kita kembali lagi ke PT Liga dengan beberapa hari kemudian kita undang semua pelatih. Pada waktu itu masih atas nama ISL, Indonesia Super League. Dan itu semua pelatih kepala kita undang, kita development, kita memberikan pengalaman beliau kepada kita semua dan bagaimana tentang cara melatih, berlatih dan proses berlatih segala macamnya. Habis itu pelatih fisik yang ada seperti Lesa yang pernah di asisten Jackson Tiago itu juga beliau datang menyampaikan dengan beberapa metode. Dari situ kita komparasi bahwa antara ilmu sport science dengan metode yang ada di lapangan atau praktek di lapangan atau proses berlatih melatih itu kadang ada kesenjangan. Kesenjangan itu berkonstelasi terhadap dengan psikologi pemain serta dengan berkonstelasi dengan administrasi atau manajemen yang lain. Dan itu harus kita pelajari betul, karena tidak semena-mena bahwa ilmu yang kita punya dari university itu bisa langsung kita terapkan. Dan itu pertimbangan yang luar biasa yang harus memiliki seni bagaimana kita memposisikan diri sebagai pelatih tetapi juga sebagai karyawan ataupun kita sebagai teman. Itu penting ketika kita merasa di lapangan. Nah, setelah itu development kembali dengan beberapa dokter di Indonesia, dokter olahraga tentunya. Pada waktu itu yang kita menjadi mentornya adalah Dr. Ari Sutopo. Kemungkinan banyak pelatih-pelatih yang sudah mengenal beliau karena beliau adalah salah satu dokter yang sudah sampai ke Federasi FIFA untuk banyak di sana perkembangan. Ilmunya juga sangat luar biasa dan kami juga mendapatkan itu dan kita mampu untuk menjaga semuanya. Semoga dalam hal itu beliau berpesan kita mampu untuk mengaplikasikan dari segi kesehatan maupun dari segi kebugaran. Beberapa hari kemudian berlanjut dengan observasi kepelatihan. Di PT Liga itu ada yang HPU atau High Performance Unit, di mana itu sebagai tempat kita untuk mengobservasi beberapa pertandingan terutama dari Piala Dunia sampai ke ISL. Mengerucutnya ilmu itu untuk observasi itu kepada Liga Super. Pembukaan pertama saya masih ingat, kita pertandingan antara Semen Padang dengan Persipura Jayapura, dan itu ketika masih Buah Salosa dan strikernya itu pemain asing yang besar, tinggi, dan sekarang ada di Bayangkara. Beliau bernama Herman Yumafu dan itu sangat luar biasa. Pada menit-menit awal saling jual beli serangan dan skornya pun saling jual beli 1 dan 1-1. Itu kita mulai development, kemudian banyak hal yang harus kita pelajari, banyak hal yang harus kita rangkum. Ilmu yang harus kita sampaikan di mana berkonstelasi dengan sport science, di mana dengan berkonstelasi dengan AFC, FIFA, PSSI, kedokteran, olahraga, kesehatan, kebugaran dan segala macamnya. Bahkan kita harus bisa memilah, ada train and error, dan itu bagian dari sebuah pengalaman.
baik pengalaman diri kita sendiri maupun ke pengalaman orang lain. Kita harus bisa memilah mana yang tepat untuk kita terapkan di tim itu. Dari kemudian banyak hal yang harus kita jaga di dalam kesehatan kita, di mana menjaga kebugaran itu juga sama halnya juga menjaga kesehatan. Memang benar ada orang yang sehat tapi tidak bugar, ada orang bugar kadang juga tidak sehat. Kelihatannya dia bugar tetapi ternyata ada kakinya yang sakit atau apa yang sakit. Kalau orang sehat juga belum bugar, belum tentu. Karena apa? Sehat saja tidak cukup, dia harus segar. Nah, segar itu bisa kita rasakan sendiri bahwa oh, saya kondisinya segar. Ada tips bagi saya yang dari dulu saya pegang, bahwa kebugaran jasmani dan rohani itu harus berimbang. Nah, itu yang saya sampaikan, bahwa antara kebugaran dan kesehatan itu ada persamaan tapi ada perbedaan. Karena kebugaran itu kaitannya juga dengan kesehatan rohani. Ada yang jasmaninya sehat tapi dia nggak merasa sehat karena rohaninya nggak segar. Nah, itu yang harus kita sampaikan, bahwa di antara kehidupan itu untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga kebugaran, antara ibadah dan olahraga harus seimbang. Dan antara ibadah dan makanan itu juga harus seimbang. Jadi olahraga seimbang dengan ibadah, seimbang juga dengan nutrisi yang harus kita makan. Tip yang pertama yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini, bangun lebih awal untuk sholat subuh bagi yang Islam, setelah itu olahraga. Karena ada waktu durasi dari habis sholat subuh itu sampai sekitar jam 8, itu kalau tidak salah masalah metabolisme tubuh itu harus untuk mengeluarkan toksi, untuk meditasi, untuk olahraga dan untuk segala macamnya kegiatan. Baru setelahnya sarapan pagi, dan itu jauh lebih baik menurut saya untuk menjaga stabilitas keseharian kita dalam kegiatan. Setelah itu baru siang juga kita harus menjaga makan, menjaga istirahat. Sore kemudian kita juga harus ada sedikit olahraga. Kalaupun tidak ada waktu untuk melakukan olahraga sore, kita bisa melakukan olahraga malam, tetapi dengan tanda kutip harus terjaga dengan imun kita. Jangan kita paksakan bahwa olahraga itu harus dilakukan dengan sampai sekonyong-konyong atau seberat-beratnya. Secukupnya untuk menjaga kesehatan dan kebugaran. Itu mungkin dari saya, dan saya ingin terakhir bahwa konstelasi kehidupan ini tidak lepas dari sepak bola, tidak lepas dari ilmu kehidupan yang lain. Antara sepak bola dan kehidupan yang lain itu saling berkonstelasi. Beribadah, berkepelatihan, serta bersama-sama di dalam menuju kesuksesan itu harus seimbang. Kesehatan, olahraga, dan kepintaran juga harus berimbang. Silahkan untuk saling berdiskusi agar kita nanti menjadi lebih baik lagi. Dalam kesempatan ini juga sedikit saya sampaikan bahwa dalam segi hal makanan banyak hal yang bisa kita pilih. Yang pertama, tips pertama, makanan yang tidak basi. Yang kedua, makanan yang tidak terlalu banyak dan tidak juga terlalu sedikit. Yang ketiga, harus berimbang nutrisinya. Bisa dikatakan 4 sehat 5 sempurna. Tetapi dengan 4 sehat 5 sempurna ini tidak terpenuhi jika kita tidak mengkonsumsinya dengan baik. Artinya memang dengan 4 sehat 5 sempurna ini harus kita konsumsi. Ada tips untuk yang kita makan seperti jus atau buah, jus sayur dikombin dengan segala macam, misalnya ada coklat atau segala macam. Tetapi ada makanan yang perlu saya sampaikan bahwa sayuran itu penting. Sayuran, buah, terus ada lauk seperti karbohidrat atau yang lainnya. Tips pertama, ketika kita bangun pagi, usahakan minum air putih sedikit hangat. Kemudian usahakan makan buah. Bisa makan buah apel, bisa makan buah yang lain, atau bahkan tomat atau wortel itu juga bagus menurut saya, karena saya juga melakukannya. Baru kemudian setelah beberapa jam kita sarapan makan besar, dan itu bisa kita sesuaikan dengan tadi, makanan yang tidak basi, makanan yang tidak berlebih, makanan yang tidak
kurang, secukupnya dan sewajarnya, dan itu setiap orang akan berbeda-beda. Untuk lansia ya, jadi terutama yang saya soroti bahwa untuk lansia olahraganya cenderung kepada kebugaran, tetapi untuk menjaga lebihnya cenderung dengan strength conditioning. Strength conditioning tentunya berbeda dengan strength conditioning antara usia lanjut dengan usia remaja ataupun yang dewasa. Mereka harus melakukan sesuai dengan kebutuhan perlahan-lahan. Misalnya kebugaran untuk usia lanjut cukup dengan sepeda atau dengan jalan atau bahkan renang. Terus untuk masalah strength conditioning dengan latihan beban, itu salah satunya adalah di gym, sehingga ukuran bebannya bisa kita setel. Mungkin dari awal bisa adaptasi anatomi tanpa beban tambahan, artinya hanya beban alat, tanpa beban tambahan dumbbell atau barbel, cukup dengan stick aja, atau bahkan beban yang paling ringan yang dia rasakan, yang kemudian dilakukan dengan repetisi yang banyak. Itu strength conditioning untuk lanjutan, dan itu sudah dibuktikan dengan banyak orang di media bahwa latihan strength conditioning di usia lanjut itu penting untuk menjaga kebugaran dan kesehatannya. Itu mungkin tips dari saya, semoga bermanfaat, semoga apa yang saya sampaikan menjadi amal ibadah, dan mohon doa untuk Madura United bersatu. Madura bersatu.